sampai 2 bulan ada HR yang hubungi kamu, berarti CV kamu eye-catching dan kamu listed gitu. Paling dia bakal nanyain hal-hal dasar kayak gitu aja kok. Dan di sini poin aku, dia tuh bakal ngeliat gimana kamu ngerespon mereka pertama. Di sini poin aku, dia tuh bakal ngeliat gimana kamu ngerespon mereka pertama, dan gimana bahasa Inggris kamu. Kedua, apakah kamu ready untuk berangkat apa enggak? Kebanyakan BPO company di Malaysia itu mereka butuh orang cepat, secepat mungkin. Nih, di first respon, pastikan, jangankan di first respon, di pertama kali kamu apply, pastikan kamu udah tahu company kamu berapa menotis. Terus kalau kamu cabut dari company kamu, kamu dapat denda apa enggak, kamu bisa dapat packlering apa enggak, menurut kamu packlering itu penting apa enggak, itu harus kamu pertimbangkan dengan cepat. Karena saran aku yang terbaik, baiknya kamu jawab kamu bisa berangkat secepatnya 1 month notice. 1 month notice itu kalau diukur-ukur untuk ngurus visa segala macam itu udah cukup. Jadi kalau misalnya kamu bilang kamu 2 month notice, 3 month notice, atau kamu bilang, misal kamu interviewnya di bulan Februari, terus kamu bilang kamu berangkatnya bulan Juni, itu kejauhan, kamu bakal dilupain sama HR-nya. Putuskan secepatnya. Dan kalau kamu memang benar-benar gigih, niat, dan kekeh untuk berangkat bekerja sebagai expatriate di Malaysia, ya kamu harus take all the risk. Terus nanti setelah first interview sama HR ini, dia bakal ngasih respon lagi, entah itu via email, entah itu chat atau WhatsApp juga. Dia bakalan ngasih tahu kalau ini jadwal buat interview sama manajer, kamu bersedia nggak gitu. Nah, menurut aku itu balik lagi kesediaan kamu dan cocokin sama jadwal kamu, dan lagi-lagi jangan diganti lagi. Kalau misalnya si HR ini ngasih tanggal, kalau bisa kamu yang menyesuaikan. Saran aku kayak gitu ya, karena untuk kayak manager atau team leader itu mereka susah untuk nyocokin jadwal mereka sama jadwal kita, karena mereka punya banyak meeting. Jadi saran aku lebih baik kamu mencocokkan jadwal kamu dengan mereka sesibuk apapun kamu. Kamu bisa ngelobi, kamu ngomong ke HR-nya, pasti dia bakal ganti ke minggu depannya. Biasanya kayak gitu. Jadi dalam minggu itu kamu nggak jadi interview, jadinya minggu depan gitu. Dan itu bakalan ngurangin chance kamu untuk berangkat lebih cepat. Jadi saran aku, kamu luangin waktu kamu, entah itu kamu lunch duluan, atau kamu cuti sakit, atau apa ya. Banyak cara untuk ke Cina ya. Jadi ya bisa pandai-pandai lah untuk menyesuaikan jadwal interview ini. Karena ini dengan manajer itu krusial banget sih menurut aku. Kalau dengan interview HR ini, kapan aja sebenarnya kamu juga bisa jawab interviewnya. Apalagi kalau itu cuma di email. Dan saran aku juga emailnya harus dibalas cepat. Jangan sampai dia ngechat kamu pagi, kamu balasnya malam. Walaupun kamu sesibuk apapun, balaslah secepatnya. Oke, thank you gitu. Tinggal kamu balas kayak gitu aja kok, secepatnya. Terus di interview 2, kamu interview lah sama manajer. Perihal interview ini bakal aku jelasin juga di video aku selanjutnya, karena ini tuh harus mendetail juga, dan ini tuh jawaban titik krusial untuk pertanda kamu lolos apa enggak untuk bekerja expat di Malaysia. Jadi ya kurang lebih di sini aku bakal ngasih poin-poin aja. Yang pertama paling ya perkenalan diri, terus dia bakal nanya, kamu tahu nggak company ini, company yang kayak gimana? Terus kamu tahu nggak posisi yang bakal kamu apply? Dan apa juga kesinambungannya dengan pekerjaan kamu sekarang? Kamu siap nggak kerja di bawah tekanan? Nanti kerjaannya bakal banyak update loh. Update kerjaan itu benar-benar kayak pagi jam 10, update kerjaan yang A itu dikerjain dengan cara B. Nanti jam 12 udah ganti, yang A ini dikerjain dengan cara C. Ntar jam 1 udah balik lagi ke cara A. Itu bakal mungkin banget. Jadi kamu harus jadi orang yang fleksibel, kayak mudah beradaptasi dengan segala update gitu. Kayaknya dengan teknologi sekarang kita terpaksa nggak sih dengan update, kayak handphone kita di-update aja itu kita udah terbiasa untuk ngeakses itu gitu. Jadi nggak masalah gitu ya kan. Terus nanti juga bakal ditanya, dia nge-emphasize kamu bisa mulai kerja kapan, dan kamu bisa mulai training kapan. Terus nanti di akhir, nah ini yang paling penting ya, ketika di akhir interview ada 2 poin yang harus kamu tanyain. Yang pertama itu feedback, dan yang kedua itu kegalauan kamu. Kalau di akhir dia nanya, okay, this is the end of our interview, do you have anything to ask or do you have anything to say? Kamu harus nanya kegalauan kamu dan feedback kamu. Misal kegalauan kamu perihal gaji. Oh, aku galaunya perihal gaji nih. Gajinya kira-kira berapa ya? Oh, gajinya di range segini. Detailnya kamu bisa nanya HR. Jangan kamu nanya lagi, di range segini tuh maksimal apa minimum ya? Jangan kamu tanya lagi pertanyaan tambahan. Saran aku kalau dia udah mau menjawab, udah sampai sana aja. Kalau untuk feedbacknya, terus kalau dia nanya lagi, ada lagi yang mau ditanyain, barulah kamu tanya feedback.
Okay, so what do you think about me in this interview? You can ask them about that. Di sanalah kamu bisa evaluasi diri. Kalau nantinya kamu lolos, alhamdulillah kamu bisa menyimpan kata manajer aku kelebihannya di sini. Kamu bisa nge-emphasize point itu dan nanti bisa kamu share juga ke teman-teman kamu yang mau daftar expat ke Malaysia. Kata manajernya aku kelebihannya di sini dan ternyata kamu lolos, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kamu nggak lolos dan dia ngasih feedback, ya tapi ada beberapa hal yang aku raguin. Misalnya dia bilang entah itu kamu nggak ada pengalaman kerja, entah itu bahasa Inggris kamu kurang bagus, dia nanti ngasih masukan kayak gitu. Kamu bisa belajar dari sana. Jadi kamu bisa bawa poin itu untuk jadi pelajaran buat kamu, nggak ngelakuin kesalahan di interview selanjutnya, di job opportunity selanjutnya. Kamu sampai di sana aja ngelakuin kesalahannya. Perihal interview sampai sana. Ya, jadi setelah kamu interview sama manajer dalam 1-2 minggu, biasanya HR bakalan nge-reach kamu. Kalau dalam 1-2 minggu dia nggak ngehubungin kamu, maksimal 2 minggu deh. Di minggu ketiga itu kamu harus konfirmasi ke mereka. Gimana nih update-nya? Kalau katanya kamu memang gak lolos, ya berarti kamu tahu evaluasinya dari feedback ketika sama manajer tadi. Tapi kalau kamu lolos, alhamdulillah kamu tinggal ngikutin prosedur selanjutnya. Sebenarnya ada tes satu lagi dan kadang beberapa company butuh tes ini, beberapa company juga enggak. Itu biasanya namanya general test. Di general test ini tuh ada, kalau di company aku itu biasanya ada 2 tes. English test. English test ini pakai EFSAT. Kalau kalian tahu EFSAT itu pakai apa? Kayak sistemnya English First. Jadi itu biasanya jawabannya sama-sama aja sih. Jadi sebenarnya kalian boleh coba tes EFSAT ini tuh di online. Jadi pertanyaannya itu aja. Jadi kalian bisa ulang juga, dapatin skor setinggi mungkin. Dan kalau bisa kalian minta bantuan sama teman kalian yang bahasa Inggrisnya bagus. Kalau menurut aku C1, C2 itu udah bagus. Dan ada juga typing test. Typing test aku lupa berapa WPM, tapi secepat mungkin lah pokoknya. Kalau misalnya angkanya 40, kamu tambah jadi 60, tambah jadi 80, pokoknya secepat mungkin. Dan ini juga ada customer response, tapi ini cuma khusus untuk customer service specialist biasanya. Dan nggak semua company juga. Ini kayak optional tes aja kayaknya, tergantung kliennya itu mau kamu tes ini apa enggak. Dan di sini tuh kayak dikasih nanti case ada customer mau minta refund gitu barangnya dengan keadaan kayak gini. Apa yang akan kamu lakukan? Apa kira-kira jawaban kamu? ABC gitu. Atau kamu disuruh bikin apa? Typingannya dalam email dalam bentukan paragraf. Kamu bisa berimajinasi lah kayak gimana sebaiknya jadi customer service kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Itu khusus customer service aja. Si tes ini itu biasanya suka HR-nya. Kadang di first respon dia ketika dia menghubungi kita pertama kali, dia langsung ngirimin ke email, ini tesnya kamu kirimin secepatnya sebelum interview pertama, atau sebelum interview sama manajer, atau setelah interview sama manajer. Nah, di sini ini juga poin plus sebenarnya. Ya, pokoknya kamu harus be ready untuk interview dan untuk tes ini. Dan ketika kamu udah lolos semua nih, nanti by the time kamu dapat email congratulations you passed the test, itu nanti kamu bakal dikirimin berapa gaji kamu, kontrak kerja kamu, dan ini dokumen-dokumen yang harus kamu lengkapi untuk EP application. Nah, EP application ini tuh gunanya untuk bikin working visa kamu. Ini tuh bakalan text time sih untuk si EP application ini. HR bakalan applyin dulu visa kamu di Malaysia. Jadi nanti setelah dari Malaysianya approve, baru dikirimin ke kamu ke Indonesia. Setelah EP kamu approve, baru kamu bisa ngurus pembuatan visa kamu di imigrasi terdekat di kota kamu. Oke, overall kayak gitu. Videonya bakal panjang karena ya prosesnya juga sebenarnya panjang. Setelah kamu dapat visa, ya bersiaplah untuk berangkat. Berarti kamu udah ready, kamu udah tinggal berangkat ke Malaysia dan welcome to Malaysia. Udah gitu aja sih proses rekrutmen untuk berangkat bekerja expat ke Malaysia. Buat yang lagi proses interview, proses pendaftaran, seleksi bekerja expat di Malaysia, semangat, kalian pasti bisa. Banyak banget ke opportunity yang ada di Malaysia saat ini untuk Indonesia. Tinggal pandai-pandainya kamu apply, langsung apply, gercep, pantengin itu semua, pantengin HR-nya dari berbagai company yang udah aku jelasin juga di video sebelumnya apa aja company-nya. Kamu pantengin semuanya, kamu hubungin HR-nya. Kamu bisa nanya juga, hai aku dari ini, ada nggak lowongan kira-kira ya untuk Indonesia gitu. Kamu bisa email juga mereka, atau kamu bisa chat mereka di LinkedIn dengan bahasa yang formal dan dalam bahasa Inggris juga tentunya. Kamu tinggal ikutin proses yang udah aku jelasin sebelumnya. Good luck buat kalian semua, buat kita semua, semangat. Sekian dari aku Rachel, and see you in Malaysia. Bye.